Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Wendy Supriyanto di channel Hasil Bumi. Oke sahabat-sahabatku semua, di video kali ini saya akan mengulas membeli jenis bibit jahe menentukan hasil akhir atau menentukan hasil panen teman-teman semua. Tentunya menjadi pertanyaan kawan-kawan semua ya, kok bisa sih membeli jenis bibit jahe kok menentukan hasil akhir? Oke, langsung saja ya teman-teman semua, terus disimak videonya sampai akhir biar teman-teman semuanya paham. Di Indonesia ya teman-teman semua, itu ada 3 jenis bibit jahe. Yang pertama ada jahe emprit, jahe gajah, dan jahe merah ya kawan-kawan semua. Tentunya 3 bibit jenis jahe ini berbeda ya kawan-kawan. Dari yang jahe emprit sama jahe merah, dari segi rimpangnya ini, kalau rimpangnya banyak jahe merah ya kawan-kawan semua. Kalau jahe emprit cenderung sedikit tapi agak besar, seukuran jempolan kita ya teman-teman semua. Kalau jahe gajah rimpangnya sedikit tapi bodinya besar. Kok bisa membedakan itu semua sih? Dari penjelasan saya tersebut ya teman-teman semua, adapun rimpang atau jumlah jahe itu ditentukan dari masa atau lamanya kita memanen ya kawan-kawan semua. Makin lama kita memanen jahe, baik itu jahe merah, baik itu jahe emprit, baik itu jahe gajah, itu menentukan hasil akhir, menentukan jumlah rimpang ya kawan-kawan semua. Makin lama kita memanen, misalkan 1 tahun baru kita panen, rimpangnya pun akan bertambah dan anakan-anakan jahe pun akan bertambah ya teman-teman semua. Kalau dari segi jahe gajah, makin lama kita panen, bodinya juga makin besar, tentunya juga anakannya makin bertambah. Kok bisa begitu sih? Dari jahe kok makin lama kok bisa bertambah, kok bisa bertambah banyak itu? Ya gini teman-teman penjelasannya. Kalau kita panennya lebih lama, tentunya jahe kita pun kita uruk per 1 bulannya ya teman-teman. Misalkan bulan pertama, bulan kedua, terus bulan ketiga, bulan keempat, dan seterusnya kita lakukan pengurukan ya teman-teman semua. Nah dari yang kita uruk tadi itu menentukan banyaknya rimpang atau banyaknya anakan jahe ya kawan-kawan semua. Makin rutin teman-teman uruk jahenya itu makin banyak nanti tumbuh-tumbuh anakan jahenya ya teman-teman semua. Untuk teman-teman semua itu juga pembelian jahe itu melihat pasar atau melihat apa sih harga yang paling diminati ya, atau paling dominan di daerah teman-teman semua ya. Misalkan di daerah teman-teman semua itu dominannya jahe merah, ya kita tanam jahe merah agar penjualan kita itu tidak bermasalah ya teman-teman. Bukannya bermasalah, tapi memudahkan kita dalam menjual hasil budidaya kita ya sahabat-sahabat semua. Kalau di daerah saya itu yang dominan itu jahe emprit sama jahe gajah. Kalau teman-teman semua ada pertanyaan, Mas, kalau jahe emprit sama jahe gajah kira-kira untung yang mana? Nah, itu pertanyaan yang bagus ya sahabat-sahabat semua. Antara jahe emprit sama jahe gajah, kalau harganya stabil itu bagusan jahe emprit ya kawan-kawan semua, karena banyak dicari. Alasannya itu satu, jahe emprit itu lumayan pedas ya teman-teman semua. Untuk jahe gajah tingkat kepedasannya kurang. Tapi kalau teman-teman semua mengejar bobot ataupun timbangan ya teman-teman semua, saya sarankan menanam jahe gajah. Kok bisa begitu sih? Nah ini menjadi pertanyaan.
Nah, kalau jahe gajah misalkan di pasaran ini ya, kisaran misalkan 45.000 lah. Jahe emprit sama jahe gajah kisaran 45.000. Kalau misalkan sama-sama dapat jahe gajah, kita bibitnya misalkan 1 kilo dapatnya sekitar 20 kilo, kita untung jahe gajah ya teman-teman semua. Meskipun kurang pedas, tapi hasil timbangan kita bisa lebih daripada jahe emprit. Untuk jahe gajah sendiri ya teman-teman, itu kan makin kita tanamnya lama, makin tumbuh besar bodinya ya teman-teman. Nah, dan seterusnya jahe emprit sama jahe merah, makin kita panennya lama atau jangka panennya lebih lama, rimpangnya pun akan bertambah banyak. Untuk sahabat-sahabatku semua, dalam membeli bibit jahe, lebih baiknya teman-teman itu satu, melihat kondisi lingkungan di sekitar teman-teman, apakah jahe merah, jahe emprit sama jahe gajah. Nah, dari 3 jahe ini mana sih jenis yang paling dinikmati atau paling diminati di kalangan pasar ataupun di kalangan masyarakat teman-teman semua? Ya, itulah yang teman-teman cari. Misalkan teman-teman itu bisa nyetok ataupun bisa menyediakan bibit jahe, itu kan menjadi keuntungan teman-teman semua. Ya, selanjutnya itu selain kita melihat kondisi pasar, kondisi lingkungan masyarakat, kita melakukan studi banding ataupun kita melakukan apa sih yang diminati. Misalkan tetangga kota kita atau tetangga daerah kita itu yang diminati jahe apa sih, lah itu menjadi peluang buat kita untuk menentukan suatu keuntungan saat panen nanti ya. Oke sahabat-sahabatku semua, mungkin sampai di sini ya vlog kita. Untuk selanjutnya kita akan ulas ke video berikutnya. Oke sahabat-sahabatku semua, sahabat hasil bumi, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa di share. Semoga konten ini bermanfaat dan menambah semangat saya untuk berbagi ilmu dan membuatkan konten-konten yang bermanfaat. Oke sahabat-sahabatku semua, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.